Hello, everyone. Welcome to Ad America, the U.S. Embassy's American Center. With me, Patricia Elizabeth, as one of the e-guide here, and you're watching Conservation Combats Climate Change. As we know, one of the ways to reducing greenhouse gas emissions by peatlands and mangrove forests. That's why Ad America, in partnership with Yayasan Konservasi Alam Nusantara, presenting 4 speakers and moderator to discuss and learn more about how to preserve the environment. Now, without any further ado, I will pass the floor to our amazing moderator. She is Head of Communication of Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Give a big applause to Ibu Sally Kailola. Thank you, Mbak Tricia. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Conservation Combats Climate Change. And my name is Sally Kailola. I will guide our discussion today. Today's topic is about wetlands, toward a sustainable wetlands. Why? Sound heavy, but it will be excited.
as we know, tomorrow we will celebrate what is called World Wetlands Day. Now, World Wetlands Day is celebrated annually on February 2nd and aims to raise global awareness about the vital role of wetlands for people and planet. Jadi besok itu adalah hari yang bersejarah karena ini adalah baru tahun kedua untuk perayaan Hari Lahan Basah Sedunia. This is so amazing. Why now? What is the urgency to know about wetlands? Dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, stakeholders, partners yang memang fokus pada bidang ini. Dan kita akan mendengar cerita, rencana strategi, terobosan-terobosan baru yang bisa kita share atau kita berbagi dengan halayak ramai. Nah, sebelumnya marilah kita saksikan video berikut ini. Tepuk tangan dulu dong untuk memeriahkan acara kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang penting yang akan kita diskusikan yaitu apa yang bisa kita lakukan dengan alam kita sendiri untuk menangkal isu global yaitu perubahan iklim. Nah, telah hadir bersama kita semua, Bapak Ibu di depan. Yang terhormat saya ingin perkenalkan dulu Pak Satyawan Pujatmoko. Selamat sore Pak. Beliau adalah Deputy of Planning and Evaluation, National Peatland and Mangrove Restoration Agency atau Badan Restorasi Gambut and Mangrove dan Mangrove ya Pak. Pak Sat biasa dipanggil. Kemudian Pak Muhammad Ilman atau biasa dipanggil Pak Ilman, beliau adalah Director of Indonesia Oceans Program untuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Yang berikut ada seorang ibu yang hadir dengan senyuman, Ibu Yasmin Doloksaribu. Beliau adalah Head of Landscape Conservation and Health Safety Environment Asia Pulp and Paper Sinarmas. Selamat sore Ibu Yasmin, terima kasih. Dan berikut ada tokoh pemuda dari beliau ini bekerja saat sekarang sebagai Technical Project Officer di Indonesia Climate Change Trust Fund dan memiliki beragam pengalaman di organisasi kepemudaan Indonesia maupun in Southeast Asia. Beliau adalah Amrullah Rosadi atau akrab disebut Mas Ams. Selamat datang Mas Ams. Baik rekan-rekan sekalian, seperti topiknya dan kebetulan di sini kami sudah ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Sat dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. BRGM sendiri ini adalah lembaga non-struktural yang dibentuk melalui peraturan Presiden ya, nomor 1 tahun 2016 untuk melaksanakan percepatan atau 2000 ya, 2020. Ya untuk BRGM. Nah untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi restorasi gambut dan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi target ya Pak. Nah Pak Sat, beliau juga Prof, tapi saya minta izin panggilnya siapa nih sebaiknya enaknya. Pak Sat katanya boleh. Ya Pak, boleh dong cerita sedikit tentang this agency. Again ya pertanyaannya, what is the urgency gitu. Kenapa
di 2020 itu kemudian itu baru 2,5 tahun yang lalu mungkin ya. Itu ada di Indonesia gitu dan ada spesifik tujuan spesifik mungkin ya, ada spesifik purpose dibentuk dan kenapa gitu Pak? Boleh sedikit penjelasannya silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, itu merupakan kelanjutan dari Badan Restorasi Gambut. Jadi kita mendapat tugas tambahan mangrove itu tahun 2020. Sebelumnya kita hanya melakukan fasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 provinsi. Mengapa dibentuk BRG waktu itu? Karena kita menyadari bahwa pengelolaan gambut yang dilakukan di Indonesia itu ternyata masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Terbukti adanya kebakaran besar tahun 2015 itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia bahwa pengelolaan gambut yang dilakukan ternyata tidak berkelanjutan. Nah, salah satu alasan mengapa kita melakukan pengelolaan yang tidak berkelanjutan karena waktu itu terjadi modifikasi yang sangat ekstrim terhadap gambut. Kita tahu gambut itu adalah wetland, lahan basah. Artinya dia memang terbentuk dalam satu ekosistem yang selalu tergenang dengan air atau secara periodik tergenang oleh air. Nah, ada beberapa komoditas yang dikembangkan di gambut ternyata tidak adaptif terhadap genangan yang periodik tersebut. Akhirnya dilakukan pembuatan kanal untuk menderin atau mengeringkan gambut sehingga bisa ditumbuhi dengan komoditas-komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, akan tetapi ternyata di beberapa tempat kita belum melakukan pemetaan sebenarnya mana sih yang boleh di-drain dan mana yang tidak boleh di-drain, mana yang harus dipertahankan sebagai fungsi lindung, mana yang harus dijadikan budidaya itu kita belum lakukan. Dengan terjadinya kebakaran tersebut ya kita lalu ada perintah presiden terkait dengan pembentukan BRG yang tugas utamanya melakukan restorasi. Jadi mengembalikan kembali gambut terutama dari aspek hidrologi. Jadi kalau gambut itu by nature itu adalah basah, maka tentu harus dikembalikan menjadi ekosistem basah lagi. Sehingga resiko terjadinya kebakaran menjadi lebih kecil, lalu resiko emisi CO2 selain dari kebakaran juga dari dekomposisi juga lebih kecil, dan tidak terjadi subsiden untuk lahan gambut. Itu yang BRG. Kalau yang M, mangrove-nya, tahun 2020, ya kita kan pemilik mangrove terbesar di dunia. Ya, sekitar 20% mangrove berada di Indonesia dan disadari, tadi saya sampaikan lahan basah itu salah satu cirinya itu adalah dia mampu menyimpan karbon yang jauh lebih besar daripada ekosistem-ekosistem kering. Seperti misalnya gambut. Mangrove juga, mangrove paling tidak 1 hektar mungkin 1.000 ton lebih CO2 yang tersimpan. Nah, kalau yang tersimpan banyak itu artinya kalau kita rusak emisinya juga akan banyak. Jadi ibarat dua sisi mata uang gitu ya. Kita punya kekayaan banyak tapi kalau rusak ya yang keluar banyak sekali. Sehingga untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam pencapaian penurunan emisi karbon maka ada peran mangrove sebagai salah satu penyimpan karbon yang paling besar itu harus dilestarikan. Saya kira demikian Ibu Sali, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi menarik ya teman-teman, kita udah dengar bahwa ada assessment yang mengindikasikan bahwa pengelolaan lahan basah kita sebelumnya itu tidak berkelanjutan dan kita ingin memperbaikinya. Dan tadi Pak Saad sudah sampaikan bahwa kita adalah negara yang memiliki tutupan mangrove terbesar. Begitupun untuk
wetlands, no Pak. Untuk lahan basah kita terbesar kedua setelah China, benar atau enggak? Oh silahkan, ini bergulir aja, Iya. menarik nih. Iya betul sekali. Jadi kalau definisi lahan basah ini kan sebenarnya luas ya, dari puncak gunung sampai ke laut. Itu daerah yang tergenang itu baik tergenang terus menerus atau sekali tergenang, itu masuk kategori lahan basah. Jadi ada sungai, ada danau, ada rawa, kalau sampai ke laut ada mangrove, ada padang lamun, dan juga sampai ke terumbu karang. Tapi ada batasnya, yaitu tidak lebih dari kedalaman 6 meter. Oke. Jadi 6 meter itu batas dianggap lahan basah, lebih dari 6 meter dianggap laut. Itu Oke. kurang lebih. Thank you Pak Ilman. Nah ini menarik, ternyata banyak sekali ya ekosistem di dalam lahan basah itu sendiri. Nah Pak, kalau BRGM sendiri tuh punya luasan total nggak sih se-Indonesia itu, ada nggak sih kita? Iya, untuk gambut, lahan gambut itu menurut pemetaan terakhir yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, itu lahan gambut kita sekitar 13,4 juta hektar. Itu Juta untuk Pak? gambut tropis ya. Oke. Kalau untuk mangrove ini ada, nanti Pak Hilman bisa menjelaskan lebih detail. Sebenarnya kita dalam peta mangrove nasional itu, mangrove itu dibagi menjadi dua. Mangrove yang dia masih eksis, artinya tutupannya masih ada, kita bisa lihat mangrove di situ. Ada yang tutupannya lebat, ada yang sedang, ada yang jarang. Itu luasnya sekitar 3,3 juta hektar. Lalu mangrove yang sudah berubah menjadi tambak itu sekitar 600 ribu hektar. Lalu ada potensi habitat mangrove yang dia sekarang belum ada mangrove-nya tapi bisa ditanami dengan mangrove, itu juga ada. Jadi kalau kita jumlahkan gitu, kalau boleh dijumlahkan itu antara yang existing plus potensial itu kira-kira 4,1 juta hektar. Wow. Itu terbesar. Terbesar ya Pak ya, Baru ya. untuk mangrove. Nah dengan potensi lahan basah kalau bisa saya sampaikan ya, ada gambut yang juta hektar, mangrove juta hektar, apa sih signifikansinya dengan luasan yang besar seperti itu bisa kita gunakan, atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan resource yang kita miliki ini dalam upaya memitigasi dampak perubahan iklim Pak? Ya, masih Bapak. Baik, terima kasih. Bapak yang ngasih tahu luasannya kan, jadi kita pengen tahu itu. Ya. Jadi gini Bu, untuk memitigasi iklim saya katakan tadi memang penyebab pemanasan global itu kan terutama karena emisi karbon ya, atau ada juga gas-gas yang lain seperti metana dan lain sebagainya. Dan itu memang tersimpan di mangrove dan tersimpan di gambut. Nah untuk tadi saya sampaikan bahwa gambut itu satu selain menyimpan karbon, tetapi di situ juga ada usaha-usaha ekonomi yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kita mengelola ekosistem itu kan multi-purpose ya. Multi-purpose baik untuk konservasi, tapi juga untuk produksi. Nah untuk gambut ini memang kita harus seimbangkan antara kepentingan penyimpanan karbon dan kepentingan produksi. Kita di BRGM ini mengembangkan konsep yang disebut sebagai kesatuan hidrologis gambut. Di situ sudah ada regulasi bahwa minimum 30% dari KHG harus ditetapkan sebagai fungsi lindung. Terutama di kubah gambut yang memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 meter, karena itu merupakan menara airnya. Jadi sebentar Pak, saya pastikan lagi, ini 30% harus dilindungi. Oke. 30% dari gambut, ya, minimal. Gambut. Ya, oke. Minimal itu PP 57, PP 71 lalu diperbarui dengan PP 57 lumayan besar tahun dong Pak, 2000. 30% dari besar, ya. besar. Ya memang lalu bagaimana kalau misalnya gambut lindung sudah ada kanalnya, nah BRGM bekerja sama dengan desa terutama, berinisiatif, atau bukan berinisiatif, tapi memang atas perintah Presiden gitu, melakukan kegiatan misalnya dengan pembuatan sekat kanal. Oh, oke. Jangan sampai terdrain gitu ya.
pembuatan sekat kanal di lahan-lahan yang memiliki fungsi lindung tapi sudah ada saluran drainasenya. Juga sekat kanal itu dilakukan di daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran. Selain itu kita juga mengembangkan sistem peringatan dini. Kalau terjadi kebakaran, jadi tiap 2 minggu kita membuat laporan gitu ya, kira-kira daerah mana yang waspada, mana yang siaga, mana yang berbahaya dan lain sebagainya. Itu kita lakukan di gambut. Ya. Nah untuk mangrove ini kan relatif baru ya, relatif baru, dan kita tahu bahwa mangrove itu yang memiliki kepentingan banyak sekali, yang mengelola juga banyak sekali. Seringkali antar satu pengelola dengan pengelola yang lain itu goalnya berbeda. Oke. Ada yang ingin melindungi, ada seperti kami ingin menanam, tapi juga ada yang ingin menebang gitu. Dan itu seringkali ya sah-sah saja menebang gitu. Sehingga memang yang pertama kita lakukan, selain kita melakukan penanaman, tetapi kita juga harus yakin bahwa tanaman ini nanti secara jangka panjang tidak akan ditebang atau digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, mengingat banyaknya stakeholder yang terlibat, Ya. dan mengingat juga adanya berbagai macam kepentingan yang ada di situ untuk mengakurkan, untuk mengharmoniskan Ya. berbagai kepentingan itu, KLHK berinisiatif untuk menyusun peraturan pemerintah perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Ini memang amanat dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya. Seperti halnya gambut sudah punya PP-nya. Mangrove belum, padahal dua-duanya ini diamanatkan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk ada PP yang mengatur terutama tentang kriteria baku kerusakan ekosistem, kedua ekosistem lahan basah tersebut. Terima kasih Pak. Kalau kita dengar ya berarti ada pendekatan yang berbeda untuk gambut dan juga untuk mangrove ya Pak. Sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Ya. Dan memang ini kalau boleh tadi Pak Satya ngomong di depan atau sampaikan di depan bahwa bekerja di 7 provinsi. Nah boleh Pak di mana aja tuh, karena kita pengen tahu gitu ya untuk secara gambut, nasional gambut dan mangrove gambut. Kalau mangrove kita di 9 provinsi. Oke. Yang gambut kita di 7 provinsi. 7 provinsi itu 3 di Sumatera, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu yang di Kalimantan itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, lalu Papua. Oh oke. Itu yang gambut. Ya. Lalu yang mangrove ini di Sumatera itu ada satu adalah Sumatera Utara, 2 adalah Riau, 3 Kepulauan Riau, lalu yang di Kalimantan itu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, lalu ada Papua Barat. Ini yang mangrove. Ya. Tepuk tangan dulu dong, Pak Prof tuh hafal loh ya, provinsinya 7 nggak kurang kan? 7 provinsi untuk gambut dan 9 provinsi untuk mangrove. Ya. Dan ini hitungannya untuk level nasional ya Pak? Untuk nasional. Untuk emisi karbon nasional juga atau gimana tuh? Ya, kan LHK juga sudah menerbitkan dokumen Volunet-Sink 2030. Jadi Volunet-Sink itu targetnya adalah nanti pada tahun 2030 itu antara emisi dengan serapannya itu sudah imbang gitu. Untuk sektor lahan ya. Untuk sektor lahan. Volu itu forest and other land use. Ya. Jadi dari termasuk yang nanti akan dihitung itu tentu saja gambut ini sumbangannya luar biasa besar. Karena kalau gambut terbakar ya sangat sulit sekali untuk mencapai Volunet-Sink itu. Termasuk juga mangrove. Oke. Ya. Pak Sat, kalau boleh tahu ya, kita semua pengen tahu nih, ada ya di tingkat nasional, berarti BRGM ini ada juga di tingkat provinsi gitu Pak, di daerah? Tidak ada Ibu sebenarnya. Jadi kita memang punya pegawai di daerah, tapi bukan seperti misalnya Taman Nasional. Taman Nasional Dirjen KSDAE ada di Jakarta. Lalu di daerah ada UPT, misalnya. UPT Taman Nasional ini, UPT Taman Nasional Gunung Merapi,
Gunung Merbabu misalnya, UPT Taman Nasional Ujung Kulon dan lain sebagainya, kita tidak. Oke. Nah, sehingga Gimana memang caranya Pak untuk memastikan ada Iya. kanal-kanal itu berfungsi Iya. dan kemudian tambak-tambak itu tidak Iya. merusak, gimana Pak? Nah, itu justru seninya bekerja di Oke. BRGM, Ibu. Jadi kita memang tadi saya sampaikan sebenarnya yang menjadi kekuatan kita kalau kita hanya di pusat saja dan tidak memiliki unit pengelola teknis di daerah, maka kerjasama kita tentu dengan pemerintah daerah Oke, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten maupun di desa. desa ya. Sehingga tadi sampaikan, lalu siapa dong yang memelihara sekat kamar, lalu Iya. siapa nanti yang akan memelihara hasil rehabilitasi. Di BRGM memang ada approach untuk gambut, misalnya ada R1, R2, R3. R1 itu re-wetting, Iya. R2 itu revegetasi, R3 itu revitalisasi sosial ekonomi. Ya. Nah, revitalisasi sosial ekonomi ini sebenarnya ditujukan agar masyarakat itu memiliki kesadaran untuk mau memelihara infrastruktur restorasi gambut yang sudah ada seperti sekat kanal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dilakukan pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut dan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Oke. Yang nanti kegiatannya di situ ada sosialisasi, ada sekolah lapang, dan ada pemberdayaan masyarakat menjadi satu kesatuan. Sehingga nanti harapannya di mana ada infrastruktur pembahasan gambut, di situ ada DMPM dan DMP. Kalau di mangrove ya di MPM, kalau di gambut di MPG yang akan dalam tanda kutip sebenarnya menjadi ujung tombaknya BRGM. Oke, siap Jadi Pak. ujung tombaknya BRGM itu sebenarnya ya levelnya desa. Gitu. Ya. Dan di tingkat provinsi ada TRGD. TRGD, apa itu Pak? Itu adalah satu tim yang mengkoordinasi restorasi gambut daerah yang di SK-kan oleh gubernur. Oh gitu. SK oleh gubernur. Nanti ada juga TRGM yang akan melakukan koordinasi di tingkat daerah antar berbagai sektor. Juga SK-nya juga dari gubernur. Kalau misalnya satu daerah ada overlap mangrove dan gambut, misalnya di Riau misalnya, ada gambut, ada mangrove, berarti itu bisa menjadi satu. Di Sumatera Utara hanya ada mangrove saja, ya berarti hanya TRGM saja. Kira-kira begitu. Siap Pak. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita mendengar ya bahwa keseriusan dari pemerintah kita menanggapi isu global untuk melihat ekosistem yang kita miliki yang sangat luas ya, yang bisa kita gunakan secara efektif dan berkelanjutan melalui program-program khususnya yang terkait dengan lahan basah untuk gambut dan juga mangrove. Dalam program pelaksanaan program pasti bermitra dengan berbagai pihak ya Pak Sat. Dan di sini telah hadir Pak Ilman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Environmental Organization, Science-Based Organization, dan beliau adalah the Director of Oceans Program. Mas Ilman, mungkin tadi sudah dengar kita ya berbicara panjang lebar tentang kondisi kita ini. Kita memiliki gambut yang luas berjuta hektar pun mangrove gitu. Dan menurut Mas Ilman, kenapa sih kita harus melihat pesisir juga kan? Mas Ilman itu adalah Direktur untuk program kelautan. Kenapa pesisir juga dilihat? Apa urgensinya dan kepentingannya seperti apa Mas? Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan juga Prof tadi. Jadi ya pesisir ini adalah salah satu jenis lahan basah. Bisa mungkin sekalian. Ya silakan. Kita lihat biar lebih terstruktur. Nah ini salah satu lahan basah ya, ada pesisir dan ada karang di sini. Ini saya rasa dari Raja Ampat. Sangat unik karena kalau di banyak tempat biasanya karang itu ya karang saja, mangrove terpisah. Tapi di sini unik ada mangrove yang tersambung langsung dengan karang. Dan ini salah satu tipe lahan basah yang kita miliki di daerah tropis ya di Indonesia. Nah, lahan basah ini belakangan disadari ternyata punya potensi yang sangat besar untuk mengurangi laju perubahan iklim.
sekitar 15 tahun lalu, mungkin ya 2015 Prof, ya, saya ingat perubahan iklim itu sudah jadi isu internasional. Tapi yang didiskusikan pada waktu itu adalah kenaikan gas karbon dioksida di atmosfer yang disebabkan oleh industri. Disebabkan oleh cerobong asap ya, industri, oleh transportasi. Orang tidak aware bahwa sebetulnya hutan juga salah satu penyumbang besar. Jadi pada waktu negosiasi internasional sebelum kebakaran hutan di Indonesia waktu itu tidak memasukkan isu kehutanan, isu lahan basah, isu pesisir. Nanti belakangan ini disadari bahwa ternyata besar sekali kayak mata koin tadi bisa bermanfaat dan kalau terganggu bisa sangat merusak. Dan ini yang terjadi sehingga salah satu kajian yang dilakukan oleh teman-teman kami dari The Nature Conservancy menemukan bahwa kalau kita mau menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target tahun 2030 di bawah 2 derajat, ternyata dengan mengelola lahan basah dan hutan ya, kita bisa berkontribusi 37% dari target penurunan emisi. Ini penting, sebab misalnya kita ingin menurunkan emisi dari industri, biayanya itu sangat mahal. Sebab misalnya pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, ini emisinya sangat besar. Mau diubah menjadi pembangkit listrik yang rendah emisi, itu diganti pabrik dan itu mahal. Per tonnya itu bisa $1.000 per ton untuk menurunkannya. Tapi kalau dengan mengelola lahan basah, hasilnya sama tapi ongkosnya jauh lebih murah. Saat ini pun di banyak perhitungan yang menunjukkan bahwa dengan $10 itu kita bisa menurunkan 1 ton gas emisi rumah kaca tersebut. Jadi secara kita nyebutnya natural climate solution ini ternyata cara murah yang lebih murah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan kontribusinya bisa sangat besar. Jadi tidak melulu di sektor industri. Sebentar Mas Ilman, ini karena mungkin kita semua belum tahu ya tentang apa itu sih natural climate solution gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin solusi iklim berbasis alam seperti itu. Ya. Jadi ada solusi yang bisa kita lihat ya. Ya, betul. Yang adalah alam itu sendiri gitu untuk menangani permasalahan karbon emisi ini. Benar begitu? Betul. Jadi setiap tahun kita seluruh dunia ini, seluruh negara itu sebenarnya mengeluarkan emisi kecuali ada 1-2 negara yang netral ya. Jadi contohnya kita di Indonesia, kita mengelola limbah rumah tangga, limbah industri itu mengeluarkan emisi ya. Kita punya transportasi ya, kereta, mobil, motor ya, kapal, pesawat itu semua mengeluarkan emisi. Industri-industri pabrik ya, itu mengeluarkan emisi. Pembangkit listrik menggunakan batu bara atau tenaga diesel itu mengeluarkan emisi. Dan semua emisi ini ya, kalau kategorikan CO2 ini menyebabkan bumi ini tertutupi oleh CO2 sehingga menyebabkan kayak di dalam mobil yang terjemur itu panas sekali di dalam. Di luar masih agak dingin tapi begitu masuk ke dalam mobil yang tertutup di tengah matahari itu panas. Nah itu yang terjadi pada bumi kita. Nah ini yang CO2 yang di atas ini harus ditarik kembali. Ditariknya ini ada macam-macam ya. Yang non alam ya, non natural ya. Misalnya yang tadi mengganti pabrik yang tadinya menggunakan batu bara misalnya menjadi menggunakan misalnya solar ya, tenaga angin atau tenaga matahari. Tapi itu mahal. Mengganti pabrik itu mahal. Nah ternyata alam bisa membantu. Ya, sebab selama ini misalnya kita sudah buka tambak, kita mengeringkan gambut. Nah ternyata kalau ini dibalik, tambaknya kita restorasi, gambutnya kita blok ya, airnya tidak mengalir sehingga tidak kering, itu bisa menahan emisi yang akan ke atas sekaligus menarik yang sudah ada di atas. Nah itu yang perlu kita dengar sih sebenarnya Pak Sat sama Mas Ilman. Kenapa kita perlu merestorasi dan merehabilitasi
gambut maupun mangrove ya, Ya. lahan basah ini. Ya. Karena dia memberikan manfaat yang tadi ya Mbak, Betul Mas, sekali. memberikan solusi terhadap isu yang kita hadapi sekarang ini, perubahan iklim itu ya. Ya. Jadi alam sendiri sebenarnya kalau kita bisa jaga, Ya. itu sebenarnya dia memberikan manfaat yang memang secara alami sudah diberikan bertahun-tahun. Betul. Itulah kenapa kita harus menjaga dan melindungi gitu ya Mas. Ya. Nah, ada penelitian nggak sih untuk membuktikan bahwa itu benar adanya? Ya betul sekali ya. Jadi belakangan ini saya rasa 10 tahun, 15 tahun belakangan ini itu terbukti bahwa misalnya kita melakukan perbaikan pengelolaan hutan, ya, perbaikan sistem pertanian, termasuk tadi perbaikan di sistem budidaya. Itu sangat signifikan menurunkan emisi gas rumah kaca, ya, dan ya itu tadi murah. Kalau mengganti pabrik akan sangat mahal. Ya. Tapi dengan ini lebih murah, ini lebih cocok buat Indonesia. Sebab Indonesia tidak punya kemampuan teknologi untuk untuk modal maupun kemampuan untuk mengubah mesin-mesin tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Ya. Tapi kita punya modal hutan yang luas, lahan basah yang luas. Kita hanya China mungkin yang mengalahkan lahan basah kita, jumlah danau, jumlah rawa, sungai itu. Jadi kita sangat besar. Dan ini adalah modal yang bisa kita gunakan untuk berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca. Yang murah, resources ada. Murah dan resources ada. Tetapi baik Pasat tadi juga sampaikan bahwa ada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tempat program kita ini ya. Dan Mas Ilman juga sampaikan ada terobosan-terobosan baru gitu untuk penghidupan masyarakat yang ada di sekitar situ. Tapi saya mau itu sebentar, itu di belakang nanti. Masih tetap ekosistem alam nih. Serunya karena kita punya gambut, kita punya mangrove, mereka masuk dalam kategori lahan basah. Ada solusi untuk isu perubahan iklim menggunakan kedua ekosistem ini. Dan kita memiliki aset yang besar, gitu ya Mas Ilman ya? Iya betul. Kemudian kajian menunjukkan bahwa itu terbukti bisa digunakan berhasil dan lebih murah, gitu kan ya. Nah Mas, dari kurva-kurva ini apa sih intinya sih Mas? Iya, ini ini kurva ya, ini sebenarnya kurva yang sangat terkenal ya. Iya. Jadi ini yang hitam ke atas ini artinya kalau kita biarkan saja ya, kita nyebutnya business as usual, kita tidak melakukan apa-apa, semua berjalan apa adanya, tidak ada upaya untuk mengurangi emisi tersebut. Nah ini akan kelihatan bahwa emisi itu naik ya sampai 70 gigaton pada tahun 2050. 2050 naik menjadi itu sampai 70 gigaton dan ya per year ya Pak? Iya, dan ini mungkin ya kehidupan di bumi sudah sulit sekali ya. Sebentar Pak, Ya, jadi ini 2050 itu bentar lagi Pak. Ini kita udah 2023 gitu. Kalau kita bicara 2050 it's about berapa tahun makanya lagi gitu kan. Di perjanjian internasional kita pasang target 2030 sebab ini meredam laju perubahan iklim ini sama dengan meredam truk yang akan meluncur ke bawah. Semakin telat kita masang pengganjal gitu ya, truknya akan semakin cepat dan semakin sulit untuk menghentikan truk tersebut. Saya minta perhatian pada pernyataan yang tadi Bapak Ibu sekalian, kita di 2023 dan 2030 itu 7 tahun mendatang gitu ya. Dan kenapa itu BRGM ada juga dalam urgensi itu. Dan ini menyatakan bahwa sudah harusnya kita melihat ini lebih serius ya Mas. Dalam bentuk kerjasama kemitraan mungkin perlu diperhatikan ya Pak. Karena nggak bisa satu aja kalau tinggal 7 tahun gitu loh. Jadi 2030 ini batas yang diperkirakan oleh para saintis. Global di mana ya? Global ya. Truk itu udah melaju terlalu cepat sehingga akan sulit untuk di stop. Jadi kalau sekarang truknya karena truknya ini sudah mulai turun nih, turun. Jadi kita masih bisa naruh batu untuk ngeganjal. Tapi 2030 udah terlalu cepat. Udah nggak bisa lagi. Ya, Mas Ilman ini di sini ditulis NCS mitigation, tapi dengan menggunakan mitigasi
dengan sumber daya alam itu bisa kerem. Iya, Itu maksudnya ya ya? dia bisa membantu. Membantu. Sebab kalau yang dimitigasi hanya yang non alam tadi, pabrik-pabrik dan lain sebagainya, teknologi mungkin tidak memadai. Negara berkembang ya, Indonesia sudah mulai mau masuk negara maju, mungkin dana tidak memadai untuk langsung mengganti semua ini. Nah, itu bisa dibantu dengan solusi berbasis alam dan dia bisa berkontribusi hampir 40% dari kebutuhan mengurangi emisi supaya tetap berada di atas 2 derajat. Ya. Sebab kalau dia di lebih tinggi ya, lebih tinggi di atas 2 derajat ini, bumi kita ini nggak bisa, kehidupan di muka bumi udah nggak bisa menyesuaikan. Oke, Mas Ilman. Aku pengen balik lagi ke Prof, boleh ya? Sebagai deputy evaluation gitu. Nah, kita apakah ada standar untuk mengevaluasi apa yang telah menjadi terobosan program dari pemerintah itu, Pak, untuk memastikan ini loh, nggak kita bablas gitu, Pak. Ini berarti ada program atau strategi jangka panjang dong, Pak. Bisa share sedikit? Ya, baik Ibu. Jadi memang yang namanya solusi alam untuk mengurangi emisi itu selain tadi harganya relatif murah, tetapi juga memiliki dampak ganda. Jadi kalau mangrove itu bagus, itu kan tidak hanya serapan CO2-nya saja yang tinggi, tetapi juga akan mendukung kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Produksi perikanan menjadi lebih baik, lingkungan menjadi lebih sehat, air bersih juga menjadi lebih tersedia, keanekaragaman hayati juga terjaga. Jadi karbon yes, dan service ekosistem yang lain juga tersedia kalau kita melakukan pendekatan dengan menggunakan ekosistem sebagai solusi bagi pengurangan emisi CO2. Nah, untuk gambut itu kita memang pada periode pertama BRGM tahun 2016 sampai 2020 itu mendapat target untuk melakukan restorasi gambut seluas 2,6 juta hektar. Ini kalau target luasnya. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua ini kita mendapatkan target 1,2 juta hektar sampai dengan tahun 2024. Untuk mangrove? Gambut. Oh, masih gambut, oke. Ya. Sedangkan untuk mangrove ini kalau dilihat dari segi luas, kita mendapatkan tugas, nah tentu tidak sendiri Bu ya, karena keterbatasan dana APBN, dan juga kita melihat bahwa dengan penjelasannya Mas Ilman tadi, sebenarnya banyak investor yang ingin juga membantu atau berperan serta di dalam melakukan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan oleh pemerintah seluas 600.000 hektar. 600.000. Sampai dengan tahun 2024. Oh, tahun depan dong, Pak? Depannya lagi. Oh, ini iya, ya Allah. 600.000 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, memang kelihatannya dana APBN tidak akan cukup untuk itu. Oleh sebab itu di tahun-tahun awal ini yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kondisi pemungkit agar para pihak yang ingin melakukan rehabilitasi mangrove, kan skemanya banyak, nanti ada carbon trade, ada misalnya performance based payment dan lain sebagainya, itu sudah dipersiapkan regulasi-regulasinya, sudah dipersiapkan. Sehingga nanti kalau misalnya Ibu saya ingin dong berinvestasi di mangrove dalam jangka waktu sekian tahun, seluas sekian hektar, nanti dari hitung-hitungan kami emisi CO2 yang bisa saya CO2 yang bisa saya serap sekian, lalu dengan demikian maka saya investasinya sekian, itu akan mungkin ada perhitungannya yang lebih pasti. Jadi untuk target luas itu, dan untuk mangrove memang kita harus struggle dengan pendanaan, dan kalau pendanaan dari APBN tidak ada, tentu tadi partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya harus kita track untuk ikut berperan serta. Nah, salah satunya selain tadi sudah ada regulasi-regulasi tentang
tata kelola Ya. ekonomi karbon ya. Ya. Nilai ekonomi karbon, sorry. Oke, Next, nilai ekonomi karbon ya. ada perpresnya, nanti diturunkan oleh kementerian. Juga kita sudah membuat juga roadmap sebenarnya. Oke. Roadmap rehabilitasi mangrove di Indonesia. Jadi 600.000 itu kita bagi menjadi tahun 2000, harusnya mulainya tahun 2022, 2021 malah. Ya. 2021, 2022, 2023 dan 2024. Ya. Kita juga sudah membuat sebenarnya rencana rehabilitasi mangrove tahunan. Luasnya berapa, tempatnya di mana, tinggal siapa. Ya, oke. Nah, ada yang kami, ada yang kami. Pasat, terima kasih. Jadi ada rencana, masalahnya mungkin di dana, tapi ada pihak-pihak lain juga yang melakukan hal itu. Nah, Mas Ilman boleh dong sedikit tentang program mangrove dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara? Ya, jadi ya ini tadi ya saya sudah sempat bahas bahwa untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu potensi dari lahan basah sangat besar. Ada peatlands 74%, mangrove 3%. 3% sini kelihatan kecil, tapi sebetulnya ini kecil-kecil cabai rawit. Ya besar sekali ininya dampaknya gitu ya. Kita lanjut. Nah, mangrove ini seperti yang Prof. Satya tadi sampaikan bahwa biayanya sangat besar, terang ya. Tidak hanya di gambut ya, di mangrove terutama, apalagi dengan kompleksitas persoalan. Sebab mangrove ini kalau dikelola oleh masyarakat, nilai ekonominya langsung itu tinggi sekali. Sehingga kalau mau direstorasi itu kita harus kompensasi gitu ya. Sebab kalau nggak dikompensasi masyarakat hidup dari apa gitu. Ya. Nah ini yang jadi biaya. Nah ternyata banyak industri perusahaan yang tidak bergerak di bidang mangrove itu punya minat yang luar biasa untuk ikut melakukan restorasi mangrove. Nah, cuman mungkin kalau perusahaan A melakukan restorasi di A, perusahaan B di B, ini jadinya kecil-kecil, tidak tersambung. Sehingga kita di Yayasan Konservasi Alam Nusantara mencoba menghimpun ya teman-teman ini dari industri ya, yang tidak secara langsung spesialisasi di mangrove yang punya ini minat untuk bagaimana caranya biar kita buat strategi yang besar sehingga semua bisa bergabung sehingga bisa dihasilkan yang lebih besar, dikerjakan secara profesional. Jadi tidak dalam bentuk kegiatan kecil di tempat-tempat terpisah. Nah oleh sebab itu kita buat ini Prof, Mangrove Ecosystem Restoration Alliance, kita sebut MERA gitu ya. Nah ini beberapa lembaga yang sudah bergabung ya ke MERA gitu ya, dan lembaga-lembaga ini kita buat strategi yang menyeluruh jangka panjang di Ogan Komering Ilir ya. Jadi ini memang di luar wilayah kerja di luar kerja BRGM biar gak tumpang tindih. Dan juga kita lakukan juga begitu guys. juga kita buat semacam showcase di Jakarta, di Teluk Jakarta. Jadi kalau mau datang bisa ke Suaka SMMA, Suaka Marga Satwa Muara Angke di sana. Nah, ini yaitu tadi karena ini tidak akan bisa dilakukan oleh BRGM sendiri, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi kita berupaya untuk menghimpun. Tapi lebih jelasnya kita mungkin nanti Mbak Yasmin selanjutnya ya. Terima kasih Mas Ilman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini hadir Ibu Yasmin, salah satu mitra dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang mendukung program MERA tadi. Ibu Yasmin, boleh dong saya nanya Bu? Tepuk tangan dulu. Ini komitmen yang sangat luar biasa gitu. Asia Pulp and Paper Sinarmas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui kemitraan dengan YECAN untuk melalui program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance gitu. Kenapa Mbak? Ya, jadi saya boleh. Boleh. Ya, jadi saat ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ilman bahwa MERA itu kolaborasi multi stakeholder, kemudian APP saat ini memang kita berkomitmen untuk melalui Yayasan Konservasi Nusantara kita saat ini ada join di 2 project, yaitu yang pertama adalah
penguatan fungsi Suaka Marga Satwa di Muara Angke sebagai sebagai pusat pendidikan lingkungan dan restorasi ekosistem mangrove di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pengelolaan pesisir terpadu di Kabupaten Oki di Sumatera Selatan. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan sustainability roadmap vision dari APP Sinarmas. Jadi sebenarnya APP Sinarmas telah meluncurkan sustainability roadmap vision pada tahun 2012 yang merupakan strategi keberlanjutan yang komprehensif, yaitu dari 2012 sampai dengan 2020. Nah, kemudian Sustainability Roadmap Vision 2020 ini saat ini sudah berevolusi menjadi Vision 2030, di mana terdiri dari 10 pilar, 10 kegiatan utama gitu ya, yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu produksi, hutan, dan juga sumber daya manusia. Nah, keberhasilan dari pelaksanaan sustainability roadmap kita itu adalah dengan keluarnya Forest Conservation Policy yang di-launching pada tanggal 5 Februari 2013. Kalau kita lihat saat ini APP Sinarmas itu berada di 5 provinsi, yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Dan ini terdiri dari 7 landscape. Nah, APP Sinarmas pada tahun 2019 itu melakukan baseline assessment, yaitu kami melakukan pencitraan satelit sehingga terdapat kita bisa lihat dari 600.000 atau 593.000 hektar kawasan lindung yang kami alokasikan sebagai kawasan lindung dari areal produksi kami, itu ada sekitar 390.000 yang dalam good condition, dan ada sekitar 127.000 yang berada pada area degraded. Jadi sejak tahun itu kita sudah melakukan rehabilitasi dan juga restoration, dan per 2022 itu kami sudah mencapai area good condition itu menjadi 414.000 hektar. Dan ini akan terus kami lakukan tindakan perbaikan atau restoration ini sampai dengan 2030 atau lebih cepat. Oke. Teman-teman sekalian tepuk tangan dong, ini suatu rencana yang sangat komprehensif ya Mbak Yasmin ya. Dari suatu perusahaan besar yang memang concern terhadap bagaimana memberikan kembali kepada masyarakat dan alam. Nah, kalau dari segi kemitraan Mbak, apakah APP sendiri, apa sih rencana APP sendiri untuk memastikan implementasi visinya ini? Ini kalau saya nggak lihat tuh, nggak salah lihat tadi 2030 ya. Everybody aiming for 2030 gitu. Ada strategi tertentu bermitra dengan siapa atau gimana Mbak? Perlu ditekankan lagi? Iya tentu ya. Jadi kalau untuk kita mencapai atau perbaikan secara landscape itu tidak bisa dijalankan sendiri. Ya. Tentu kita harus multi stakeholder, harus menggandeng semua pihak yang ada, baik itu dari pemerintah sendiri maupun juga perusahaan yang berada di sekitar landscape itu gitu. Okay. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya dan terus berkolaborasi, juga kami terus melakukan penelitian atau studi-studi bagaimana kita bisa, kalau tadi Bapak juga sudah menyampaikan wetland gitu ya, wetland itu ada macam-macam, ada peatland, ada swamp gitu. Kami juga melakukan beberapa studi bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih lagi. Oke Mbak, terima kasih. Kalau dari APP sendiri ya, ini karena udah ada visinya, udah ada roadmapnya ya, dan kemudian sudah ada terjalin kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Tetapi bagaimana APP kemudian melihat di saat sekarang ini mengevaluasi bisnisnya terkait dengan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan itu. Mungkin itu yang bisa digambarkan ke kita gitu kan. Walaupun itu sudah menjadi bukti ya, tetapi kita pengen tahu bahwa dunia bisnis di Indonesia sekarang ini juga concern terhadap permasalahan lingkungan dan
ada program yang sudah dilaksanakan gitu. Mungkin bisa gambarkan sedikit Mbak. Beberapa contoh mungkin ya yang sudah dijalankan sebelumnya. Contoh dalam Ya ada programatik kerjasama selain dengan Yekan atau dengan iya. pihak yang lain, silahkan. Kami juga ada kerjasama dengan NERI dari Singapura dan juga IPB, kolaborasi dengan IPB dan Singapura ini dalam retirement. Jadi kita melihat kalau area itu di retire atau kita banjiri, kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhannya, dan ini masih dalam Ya. studi saat ini. Kemudian juga kita ada kolaborasi lain dengan NGO dan juga beberapa customer misalnya gitu ya di Riau, bagaimana kita bisa menekan angka deforestasi atau jadi kalau kita buat program dengan masyarakat sehingga kita bisa peningkatan ekonomi dari masyarakat, tekanan terhadap hutan atau bagaimana mereka sehingga itu bisa menurun gitu. Ya. Jadi, Oke, menarik sekali. Kenapa saya nanya itu? Karena ingin memberikan gambaran bahwa landscape-nya itu beragam ya, yang menjadi prioritas juga betul. atau fokus target dari APP. Nah, kita hari ini berbicara tentang lahan basah dan kemitraan dengan Mera ini merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan oleh APP. Gimana sepanjang ini Mbak, selama ini sudah berjalan? Apakah sesuai dengan yang diharapkan dan kemungkinan ada yang perlu ditingkatkan? So Silahkan. far masih sesuai dengan harapan. Mungkin untuk implementasi di lapangan itu memang ada Ya, yang harus di-adjust selama ini kan. Kadang-kadang memang kita punya program plan ya Pak Ilman ya. Misalnya seperti apa, tapi mungkin melihat kondisi masyarakat ataupun ya. tipologi areanya. Nah itu Ya. kan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi so far Mera bisa melalui Yekan bisa melakukan adjustment dengan sangat baik. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Memang ini adalah terobosan menurut kami ya, inovasi kemitraan untuk dapat dilihat dari segala perspektif. Dari pemerintah dan juga dan saya yakin program Merah juga bermitra dengan pemerintah, dengan BKSDA dan sebagainya, dengan Dinas Kehutanan dan Perikanan juga. Nah, kompleksitas issues yang ada di situ yang harus kita perhatikan karena it's not about infrastructure, it's not about the nature, but also about people. Nah, saya terima kasih Mbak Yasmin, saya pindah dulu ke Mas Ams nih. We talk about people, about young people, about youth. Dan dirimu adalah bagian dari program Youth South Asia Leadership Initiative. Nah, tolong bisa ceritakan ke kami ya. Dalam pengalamannya berkumpul dengan para pemuda di regional, di ASEAN, kemudian apakah ada inisiatif yang dipikirkan oleh teman-teman melakukan sesuatu untuk alam lingkungan? Apakah ada program khusus terhadap itu? Silahkan Mas. Ya, terima kasih Bu Sali. Jadi kalau dari sisi pemuda, sisi teman-teman yang masih umurnya, kalau pemuda ini berbeda-beda ya, Iya. apa namanya, definisi umurnya. Kami Ada juga yang masih bilang muda ya, 35 tahun, ada yang di bawah 30 tahun. Tapi intinya kita teman-teman di sini, baik di skala nasional, lokal maupun regional itu melihat mangrove dan ekosistem lahan basah ini sebagai tempat berkarya. Kita banyak yang bilang kita masih muda ini mencari jati diri. Dan mangrove ini bagian dari kita mencari jati diri. Karena dengan segala pendekatan yang dilakukan untuk ekosistem mangrove, itu kan tadi pengelolaan untuk ekosistem mangrove ini kan harus holistik. Tidak bisa hanya dari satu sudut pandang konservasi alam, ditanam itu tidak bisa semacam itu. Tapi teman-teman muda yang umumnya masih kuliah, masih melakukan penelitian, dari berbagai macam latar belakang keilmuan, itu bisa menggunakan mangrove sebagai tempat berkarya. Inisiatif-inisiatifnya pun banyak, dari yang paling basic, yang paling dasar itu melakukan penanaman rutin, kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat. Kami teman-teman ini juga meyakini pendekatan yang sama bahwa konservasi ini tidak bisa berjalan sendirian.
dan sebatas rehabilitasi penanaman, tapi di sana juga ada masyarakat yang hidup tergantung kepada eksistensi dari ekosistem ini, yaitu masyarakat pesisir. Kalau misalkan ekosistem ini hilang, yang pertama kali akan merasakan dampaknya masyarakat pesisir. Kalau ekosistem ini terus ada, masyarakat pesisir juga yang menerima manfaat secara langsung. Maka inisiatif-inisiatif ini pun beragam ya. Kalau di skala lokal bisa melakukan kegiatan penanaman, kemudian pemberdayaan melihat potensi-potensi masyarakat pesisir. Rata-rata itu sama di setiap negara juga ada itu. Banyak juga aliansi-aliansi muda, aliansi-aliansi teman-teman di Asia Tenggara melakukan hal yang sama kemudian serempak. Kemudian kita pernah ada sesi learning session dengan teman-teman di, katakanlah saya waktu itu di Semarang, kemudian ada teman melakukan kegiatan yang sama di Filipina, bertukar pikiran kondisi di sana seperti apa, kondisi di Indonesia seperti apa, dan itu menjadi bagian dari berkaryanya teman-teman pemuda tadi. Nah itu tempat tumbuh kembang bagi teman-teman pemuda yang masih mencari jati diri ibaratnya. Dan di situ kan teman-teman juga yang saya bilang tadi multi latar belakang, isu-isu pemberdayaan, isu-isu kemasyarakatan, tidak hanya melulu teman-teman yang ada di latar belakang kehutanan atau kelautan yang berkarya di situ, tapi memang pendekatan holistik pengelolaan yang ada di wilayah pesisir itulah yang bisa jadi taman bermainnya. Taman bermainnya berkarya teman-teman yang berinisiatif. Mas Ams, dirimu tadi sempat sebutkan ya, kelompok pemuda di lokal maupun di negara yang lain kemudian sharing lesson ya. Nah program yang di Semarang tuh apa yang dilakukan Mas? Kalau yang saya lakukan waktu itu dan mungkin sampai sekarang juga masih berjalan, selain melakukan kegiatan penanaman rutin di wilayah mangrove ya, penanaman mangrove, itu kita juga melakukan kegiatan seperti peningkatan potensi kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan mangrove, seperti membuat makanan dari mangrove, seperti bolu dari buah. Ada satu jenis mangrove yang buahnya itu bisa kita jadikan tepung dari jenis Bruguera. Kemudian dari tepung itu kan bisa diolah jadi berbagai makanan lain ya, seperti bolu, kemudian steak, rempeyek. Kemudian itu yang kita coba bawa rekan-rekan yang bisa melatih masyarakat, kemudian kita coba bantu teman-teman di masyarakat untuk menjual, kita bantu distribusi, kemudian mencari mitra-mitra dari swasta juga untuk mendukung program-program sejenis. Bu Yasmin langsung noleh tuh kayaknya. Setelah ini ada diskusi tersendiri kayaknya. Ya, kemudian juga ada program-program seperti batik mangrove. Karena kita menemukan bahwa serasah mangrove atau buah mangrove yang sudah kering yang kadang-kadang malah bikin bikin irigasi itu mampet, bisa kita gunakan sebagai pewarna batiknya, kemudian akrab kita dengar sebagai batik mangrove. Nah itu kita juga mencoba mengajak rekan-rekan yang bisa melatih batik kemudian diajak ke wilayah pesisir. Akhirnya masyarakat pesisir juga bisa memproduksi batik mangrove dan dijual, dibawakan ke pameran-pameran. Nah, itu salah satu langkah yang kita coba agar masyarakat pesisir itu bisa lebih menyadari lagi. Saya yakin masyarakat pesisir sebetulnya sudah sadar pentingnya ekosistem mangrove, tapi kita butuh berikan lagi insentif apresiasi terhadap mereka yang sudah menjaga ekosistem mangrove, karena mereka yang ada di garda terdepan. Mungkin kendala kita kan walaupun kita orangnya banyak, tapi yang tinggal di masyarakat pesisir tidak banyak. Yang menerima manfaat ataupun dampak tadi masyarakat pesisir, maka mereka lah yang kita anggap sebagai palang pintu apapun yang terjadi, dan mereka yang mendapatkan manfaat karena dari mereka juga. Menarik ya Mas Ams, karena menurut banyak orang climate change is a threat for today's generation and future generation.
menurut dirimu dan teman-teman di dalam kelompok tadi, apa sih yang diharapkan? What do you expect your role to be gitu kan? Dan bagaimana dirimu melihat bahwa pemuda, kelompok pemuda atau pemuda saat sekarang individu itu memiliki peran yang signifikan untuk berkontribusi terhadap permasalahan ini. And what will be a good strategy? Ini udah duduk dari pemerintah, dari LSM, dari corporate. What do you think will be an effective strategy untuk bermitra dengan pemuda khususnya? Kalau untuk bermitra dengan pemuda, saya pikir ada di ranah ketika pemuda yang tadi saya sempat ceritakan, pemuda yang masih mencari jati diri. Pemuda juga ingin kesempatan bahwa apa yang mereka cari di yang sudah mereka lakukan di pesisir dalam rangka rehabilitasi mangrove mendapatkan semacam endorse atau opportunity lain buat mengembangkan penelitiannya, buat mengembangkan hasil studinya, dan itu dari sisi opportunity itulah teman-teman pemuda bisa melihat banyak hal-hal lain yang bisa dikembangkan dari masyarakat pesisir. Jadi mungkin saya rasa opportunity untuk teman-teman pemuda itu bisa menjadi alasan buat teman-teman pemuda terus berkarya. Opportunity ini kan bisa banyak hal ya. Mungkin kalau saya alami, opportunity yang pernah saya dapatkan itu seperti beasiswa, hasil penelitian yang bisa digunakan untuk conference. Kemudian banyak saya dan teman-teman juga mendapatkan program-program benefit yang berupa learning sharing ke negara lain, semacam itu. Itu kan salah satu bentuk opportunity. Karena kita sudah berkarya di mangrove dengan membawakan isu-isu mangrove. Jadi dan dari situ karena program engagementnya bagus, opportunity-nya kita mengulangi hal yang sama dengan partisipasi yang lebih besar. Jadi expanding effect dari opportunity. Sekecil apapun opportunity yang bisa dimanfaatkan. Saya senang loh dengar begitu optimisnya generasi muda dan ada banyak rencana dan juga ide-ide yang mau disampaikan. Dan dirimu tadi sampaikan soal penelitian ya, ilmu pengetahuan itu sangat penting banget gitu untuk kita mengetahui what will be the solution gitu. Mas Ilman cerita dong untuk besok hari ini World Wetlands Day itu katanya dimulai dengan karena ada yang concern terhadap burung di situs habitatnya. Itu gimana tuh ceritanya? Oh iya. Penelitian atau apa nih? Karena menyebutkan penelitian ya saya jadi ingat ada cerita itu. Iya, jadi ini besok ini kan hari lahan basah sedunia. Lahan basah, ya. Biasa disebut hari Ramsar. Ya. Ramsar ya. ini kota di Iran yang punya lahan basah yang sangat indah. Dulu sebetulnya ini konvensi untuk para hobis ya, burung bird watcher ya. Jadi komunitas komunitas pecinta burung air gitu yang ingin mencoba melindungi burung air. Sebab burung air ini unik. Sebagian besar atau ya burung air ini sebetulnya pindah dari satu negara ke negara lain mengikuti musim. Jadi kalau sedang musim dingin, kekurangan makanan di utara, dia pindah ke belahan bumi selatan. Nah dia selalu berhenti di wetlands. Jadi sehingga ini perlu dilindungi secara internasional sehingga sepakat dibuat konvensi untuk melindungi lahan basah sebagai habitat burung air. Oke. Nah, jadi sebenarnya intinya di situ ya, pengen menjaga habitatnya burung air itu. Semakin ke sini itu kan tahun 71 kalau tidak salah. Semakin ke sini orang semakin nyadar bahwa ini bukan hanya untuk burung air, tapi ini untuk manusia malah gitu. Nah, setelah kebakaran hutan parah 2007 atau saya lupa ya, itu semakin sadar lagi bahwa ini ternyata untuk perubahan iklim. Jadi nilai penting lahan basah ini semakin kesini semakin diketahui. Dan kalau riset misalnya ya, riset sekarang menunjukkan bahwa plastik ini pencemar yang terlupakan karena kita terlalu sibuk dengan perubahan iklim. Plastik itu dari darat ke laut itu tertahan di mangrove. Sehingga sebagian plastik ini enggak langsung ke laut. Dan kalau mangrove ini rusak, plastik yang tersimpan di mangrove ini akan lepas
ke laut. Jadi membabat mangrove bukan hanya melepas emisi gas rumah kaca ke atmosfer, tapi juga melepas plastik ke laut. Wow. Nah ini semua dari riset. Ya. Jadi berkembang ya dari riset. Semakin lama kita semakin aware bahwa, Ya. wow ini sangat penting. Ya. Dan kita udah terlanjur bikin kesalahan dengan merusak, gitu ya. Itu yang tadi Nah, ini disampaikan yang sehingga sama ya. Saya sangat mendukung ya, Ya. anak muda itu Mm-mm. terus mendorong upaya Ya. riset ya, studi. Sebab kemarin baru terbit paper dari salah satunya dari Prof. Daniel ya, C4 itu juga menunjukkan bahwa kunci untuk restorasi lahan basah itu harus science based ya. Jadi selalu based, berbasis ya. ilmiah seperti itu tadi. Ya. Kita banyak yang baru kita Ya, ketahui belakangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 jam terakhir tadi ini ya, banyak informasi sekali yang kita dapatkan dari para narasumber. Dan sudah begitu banyak upaya dan terlebih lagi komitmen dari berbagai macam pihak gitu. Pasti dong Indonesia punya rencana strategis terkait hal ini, Prof. Satya, untuk penanganan lahan basah di negara kita. Mas Ilman, sebenarnya untuk lahan basah yang tadi merujuk ke konvensi Ramsar. Indonesia itu kan meratifikasi banyak konvensi, selain konvensi Ramsar ada konvensi biodiversity dan lain sebagainya yang terkait. Nah, sebenarnya untuk konvensi Ramsar ini ada focal point-nya Pak ya. Focal point-nya ada di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Dirjen KSDAE ada di sana. Dan mereka mestinya melaporkan memang ke internasional, seperti halnya juga pencapaian konservasi biodiversitas itu kan ada juga kewajiban Indonesia untuk melaporkan ke sana. Sedangkan untuk strategi lahan basah ini memang ada juga yang besok akan di-launching oleh Bappenas, strategi nasional pengelolaan lahan basah, Indonesia. Nah tentu ini juga menjadi satu bentuk ya keseriusan bangsa Indonesia bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sekedar keinginan sesaat, tetapi ini adalah satu program yang terencana, program yang terarah dengan target-target tertentu yang disepakati oleh bangsa Indonesia ini. Misalnya kalau gambut, kami 1,2 juta hektar yang harus dilakukan juga dengan konsesi, tidak hanya VRGM saja. Lalu yang mangrove juga begitu, 600.000 hektar. Dengan milestone-nya tentu saja juga harus dideskripsikan dengan baik, plus mengajak semua pihak tentu saja. Dengan adanya strategi itu kan lalu ada transparansi. Apa sih yang akan dicapai, di mana akan dilakukan, berapa volume pekerjaannya, lalu pemerintah menyediakan anggaran berapa, dan gap-nya ini tentu harus kita isi. Kita cari agar strategi itu menjadi satu hal yang menjadi kenyataan nanti pada akhirnya. Saya kira demikian. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi ada peluang untuk kerjasama yang lebih luas ya Pak. Nah aku mau dengar dari Bu Yasmin nih, ini peluangnya gimana nih? Ditanggapin serius nih dong ya, tapi gimana rencana ke depannya IAPP untuk meningkatkan atau memastikan visinya dengan kemudian ada peluang strategi nasional dari pemerintah, peran pihak swasta gimana kira-kira harapannya dari IAPP? Ya, jadi untuk kolaborasi multi stakeholder itu memang sangat penting ya Bu Sally. Jadi kami juga dalam melakukan restorasi, kalau yang tadi kan 600.000 hektar itu adalah di area konsesi kami ya. Nah, tapi di luar itu kami juga melakukan upaya-upaya tadi supaya juga yang tadi kalau masyarakat sekitar itu ekonominya naik, tekanan terhadap hutan itu juga turun. Kemudian juga kita ada kolaborasi di area Tora misalnya gitu ya. Bagaimana kita menjaga atau perhutanan sosial. Jadi yang kami harapkan kalau dari perusahaan itu
kita bisa lebih banyak bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain gitu. Ya. Karena tentu upaya kita untuk mitigasi perubahan iklim itu nggak bisa dilakukan sendiri. Betul, ya. Ya, gitu. Dari sisi edukasi Mbak, mungkin sedikit ya, apakah ada terencanakan atau bagian dari strategi ya untuk membangun program edukasi atau membangun awareness tentang hal-hal seperti ini gitu. Dari APP sendiri mungkin ada program spesifik yang mengarah ke situ Mbak? Ada, Ya. tapi tentunya dengan melihat area-areanya ya. Jadi kan kita kalau dengan merah juga tentunya ini sudah pasti Bagian dari- bagian ya. dari itu gitu ya. Dan kita lakukan satu di Jakarta, satu di Sumsel. Kemudian ada lagi kita lakukan lagi misalnya di Riau gitu. Ya, Jadi ya. itu adalah strategi kita. Karena Oke. memang benar peningkatan kapasitas dari masyarakat itu penting. Ya. Karena kalau masyarakatnya tidak teredukasi dengan baik, Betul. ya program ini tidak akan Ya. bisa jalan dengan sustain. Jadi harus balance sebenarnya, Betul. strateginya itu harus balance. Apa yang bisa kita lakukan kepada alam, apa juga yang bisa kita berikan kepada masyarakat luas, khususnya yang berada di lokasi tersebut. Betul. Saya mau nih Mas Ams, Ya, peluangnya ada nih dari Pak Sat. ya. What do you think? Peluang untuk mengembangkan mangrove pengelolaan yang lebih besar lagi. Mungkin lebih ke arah peran pemuda ya, Oke. di dalam menuangkan ide-ide dan kemudian membuat program kerjasama dengan berbagai pihak. Dan kita berbicara hari ini tentang mangrove. Dirimu ada pengalaman di bagian mangrove. Tadi disebutkan 1,2 juta lahan gambut. Gimana menurutmu kalau gambut? Waduh, Waduh. saya tidak berpengalaman banyak di gambut nih sebetulnya. Tapi ada Tapi- ide ke depan dan kemudian bisa Di gambut. gambut. Nah, Itu nanti bingung lagi Pak, yang ngurusin siapa. Jadi saya pikir kalau peluang-peluang peran pemuda, atau mungkin saya bikin peran untuk semuanya, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, sering-seringlah kita healing ke ekowisata mangrove. healing, oke. Iya. Karena saya pikir Ada yang dengan, tepuk tangan, ada yang setuju tuh. karena terima kasih. Karena salah satu poin penting dalam konservasi ini kan masyarakat tadi, dengan kita healing ke mangrove kita menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Semakin lagi kita meningkatkan sense of belongingnya masyarakat terhadap Ya. ekosistem yang ada di sekitarnya. Iya. Mungkin kalau di Gambut juga ada ekoturism, wilayah ekoturism. Saya belum pernah mendengar banyak sih Pak ekoturism di wilayah Gambut, tapi saya yakin ada Pak, mungkin ya Pak ya. Ya, Kalau ada ekoturism di wilayah Gambut juga mungkin bisa ditekankan hal yang sama. ya. Ada orang-orang yang healing ke wilayah Gambut, kemudian dari situ ada perputaran ekonomi yang Nah, masyarakat di situ juga ikut menjaga wilayah gambutnya. Ya. Dan tidak melakukan hal-hal yang mengancam gambut. Nah. Bisa dari situ. Sorry, tadi itu saya mau ke arah situ gitu. Tadi saya udah nanya ke Mbak Yasmin dari sisi edukasi gitu kan. Kita perlu mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat gitu, bahwa kita punya sumber daya alam yang besar, kaya, dan berdampak positif untuk perubahan iklim, dan education part is important gitu kan. Betul. Nah, pendidikan yang berkelanjutan yang menitik beratkan kepada isu global ini merupakan strategi campaign mungkin ya yang perlu dipikirkan oleh teman-teman kelompok dengan kelompok pemudanya, bekerja sama dengan berbagai macam mitra dari berbagai macam latar belakang institusi ya. Nah, itu yang dari tadi ingin saya dengar gitu, bahwa kita perlu dengan kencang menyuarakan ini keluar dari komunitas kita. Betul. Gitu. Karena masih banyak orang yang belum tahu manfaat dari lahan basah itu sendiri gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh menurutmu? Apakah udah ada rancangan terhadap hal itu? Kalau menurut saya dari sisi pemuda dan sekitar itu mungkin masih ada batasan ya. Yang tadi Mbak Sali bilang ada batasan dari komunitas. Ya. Memang teman-teman pemuda bisa bikin juga berbagai macam komunitas, tapi suaranya terbatas pada antar komunitas, tapi halayak yang punya belum masuk ke wilayah komunitas tersebut mungkin masih spare-nya masih belum masuk. Iya.
Saya pikir di sini juga bisa jadi peran penting dari swasta yang punya akses kepada hal yang lebih luas. Ya. Utamanya teman-teman mitra swasta yang punya produk-produk yang katakanlah selalu ada di sekeliling masyarakat, Iya. selalu ada di sekeliling halayak. Mau keluar ke kamar mandi ada produk dia gitu, mau Benar masuk sekali, ada produk ya. dia. Kalau di situ ada pesan-pesan yang Nah, membawakan informasi tentang lahan basah, mungkin bisa dimanfaatkan. Misalkan kita di kamar mandi sering melamun, ada yang dibaca, ternyata produk-produk dari Iya. tentang informasi lahan basah kan daripada bacain komposisi sampo dari awal sampai akhir, mungkin bisa Iya. disisipkan informasi tentang lahan benar basah. sekali Mas Saya Ams. pikir Jadi, itu ya, peran mitra swasta yang Iya. cukup bisa signifikan di sini. ini udah langsung nembak Mbak Yasmin nih di sini ya. Memang success story dari lapangan perlu kita angkat banyak ya. Iya. Banyak hal yang sudah dilakukan, terobosan-terobosan baru yang memberikan dampak kepada alam maupun kepada manusia dari sisi ekonomi. Mas Ilman cerita sedikit dong tentang Secure. Ya, Secure ini judul kegiatan kita sebut Stream Carbon Aquaculture. Kenapa ini dibuat judul seperti ini? Sebab mangrove ini yang disebut tadi mangrove yang rusak, gitu ya, sekitar 700 sekian ribu hektar, ya. 83%-nya itu disebabkan oleh tambak udang. Jadi rusaknya mangrove yang diidentifikasi ini itu 83% ternyata tambak udang. Artinya kalau kita ingin merestorasi mangrove, ya kita harus berhadapan dengan tambak udang tersebut. Dan sayang sekali sebelum BRGM ini kita gagal menghadapi tambak udang ini. Kita KLHK, KKP, ya, dan swasta, LSM sudah merestorasi mangrove, ya, ribuan hektar setiap tahun, tetapi yang hilang lebih besar. Jadi jumlah tambak yang dibuka itu lebih besar daripada jumlah yang direstorasi. Artinya tidak begitu tidak begitu menggembirakan. Oleh sebab itu kita buat pendekatan yang berbeda. Ya sudah, kalau memang sulit untuk dihadapi, kita kerjasama sajalah. Ya, kalau tidak bisa kita menang, ya sudah, kita kerjasama. Nah, kita buatlah konsep Secure di mana kita bekerja sama dengan petambak, ya. Silahkan melanjutkan tambaknya, silahkan dilanjutkan, tapi kita lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara merestorasi mangrove-nya. Nah, ini kita jadi yang tadinya kita kehilangan karbon karena tambak. Nah, kita desain secara khusus tambaknya ini supaya justru menyerap karbon. Selama ini apakah ini belum pernah dicoba sebelumnya? Sudah sering. Kita sering dengar istilah kalau di kampus atau di pemerintahan disebut silvofishery atau wanamina. Tapi tidak terlalu berhasil. Kenapa? Karena dengan ditanami mangrove produksinya kecil. Udah gitu daun mangrove ini kadang menyumbat saluran sehingga ini menyebabkan ya tidak terlalu diminati dan ini menurunkan produksi, saluran tersumbat, susah panen. Nah, kita identifikasi satu persatu persoalan tersebut, kita buatlah tambak yang seminimal mungkin terkendala oleh faktor-faktor mangrove tadi. Kita desain, ya, dibuat tambaknya lebih kecil, dipisahkan tambaknya dengan mangrove-nya, jadi nggak saling mengganggu seperti yang silvofishery biasa selama ini. Ini masih tetap silvofishery tapi sedikit modifikasi. Nah, rupanya ini dalam uji coba kita setahun 2 tahun terakhir ini masyarakat lebih bisa menerima, Pak. Jadi nah sekarang kita sedang berupaya supaya dari yang kecil ini produksinya bisa sama, minimal sama dengan pada waktu dia masih besar. Dan sebab kenapa? Sebab kalau produksinya kecil masyarakat tidak akan berminat. Nah, kekurangan ini saya. Tapi kalau bisa sama, ya, tentunya lebih tidak ada ruginya, bahkan dari segi lingkungan dia lebih baik. Itu kurang lebih konsep Secure. Oke, thank you Mas. Jadi ada inovasi baru untuk mempertahankan ekosistem mangrove, tapi masyarakat juga tetap bisa melakukan pekerjaan dan juga penghidupannya tetap berjalan gitu ya Mas ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya udah dapat beberapa pertanyaan dan karena kita ini offline dan online, saya akan membuka sesi pertanyaan. Sekali lagi sudah banyak informasi yang kita dengar dari Bapak Ibu di depan.
Mungkin saya berikan kesempatan bagi yang hadir mau bertanya, boleh langsung, silahkan. Silahkan Mbak, boleh minta tolong sebentar, nanti ada yang membawa mikrofonnya kalau enggak. Terima kasih Mas, di sini Mbaknya yang mau bertanya. Oke, terima kasih Mbak Sally. Ya. Presentasinya ini menarik sekali Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gea, mahasiswi University of Cambridge. Saya ada pertama-tama tadi saya ngobrol dengan teman saya, mungkin kami ingin memberikan apresiasi dulu bahwa ada kita diskusi tentang konservasi di At America ini adalah sebuah kemajuan ya kami melihatnya. Kemajuan, tepuk tangan Iya. dulu dong. Ya ini keren banget sih ya mainstreaming konservasi untuk anak-anak muda gitu di Ya. Jakarta. Mungkin pertanyaan pertama saya ini untuk Pak Ilman. Pak, kalau diskursus tentang blue carbon di Indonesia ini sejauh mana? Karena tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa di NDC atau FRL pertama kita kan itu belum dihitung ya. Kemudian kemarin kita sudah submit ada REL baru, reference emission level baru. Apakah itu sudah dimasukkan ke dalam sini perhitungan dari lahan basah? Kemudian memang diskursusnya tentang blue carbon ini sejauh apa untuk di Indonesia? Nah itu untuk yang pertama saya. Kemudian yang kedua untuk Profesor Satya. Ini terkait mekanisme pasar, Prof. To what extent gitu ya Prof ya, mekanisme pasar itu dalam kerangka iklim gitu, contohnya perdagangan karbon, itu bisa berkontribusi terhadap pendanaan konservasi di Indonesia. Mungkin pertanyaan saya lebih ke carbon trading ketimbang dari result based payment ya, karena kan nanti itu mekanismenya benefit sharing, tapi ini lebih ke carbon trading itu seperti apa Prof? Makasih. Makasih Mbak, terima kasih. Pertanyaannya mau langsung dijawab Mas Ilman Ya. dulu? Ya silahkan. Terima kasih banyak. Kalau menilai pertanyaannya saya yakin udah tahu jawabannya nih. Tapi bagus juga untuk sharing untuk kita semua ya, terima Jadi kasih. pertanyaannya menukik sangat Ya. tajam ya, tapi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Sayangnya ya bahkan kita pun yang bekerja di bidang ini masih terus berusaha untuk memahami ya seperti apa sebetulnya potensi kita untuk dari lahan basah ini berkontribusi untuk NDC ya. Mungkin akan lebih tepat mungkin kalau Prof. Setiawan akan menjelaskan secara detail, tapi memang ini proses yang agak rumit karena untuk menggabungkan ke dalam bagian dari target kita, pencapaian target kita, dibutuhkan kajian ilmiah yang bagus ya, supaya nanti takutnya kelebihan yang dimasukkan sehingga nggak bisa tercapai ya. Dan ini kita masih terus mengumpulkan informasi sehingga setahu saya mangrove ini belum diikutkan ya Prof. Ya, jadi tapi ini penting sebab ya inilah yang bisa kita lakukan untuk tunjukkan kepada masyarakat global bahwa kita juga bisa memasukkan kita juga bisa memenuhi capaian target kita. Dan saya yakin pemerintah sedang bekerja keras ya untuk mengidentifikasi semua peluang penurunan emisi, terutama sekali dari natural climate solution kita ya, perbaikan manajemen hutan, perbaikan manajemen lahan basah, restorasi lahan basah, supaya ini bisa kita jadikan untuk berkontribusi memenuhi target kita terhadap Paris Agreement. Saya akan langsung ke Prof. Setiawan aja biar lebih ini. Ya, silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Saya ini ya yang mekanisme pasar perdagangan karbon ya. Ya ini memang saya forester, jadi rimbawan. Pak Ilman rimbawan bukan? Bukan. Perikanan. Perikanan. Kalau rimbawan itu dulu memang bicaranya dagang kayu. Gitu. Ya. Walaupun sama-sama karbon tapi yang satu real barangnya, yang satu agak abstrak. Gitu. Jual burung juga nanti diprotes oleh Pak Ilman, tapi memang ada. Nah untuk perdagangan karbon ini memang jadi satu diskusi yang sangat hangat pada saat ini. Mengapa? Karena kita juga harus berpikir bahwa perdagangan karbon ini nanti jangan sampai meninggalkan asas keadilan. Nah, kita akan tahu yang namanya perdagangan karbon itu basisnya juga lahan. Ya kan? Basisnya lahan, basisnya hutan, basisnya mangrove,
basisnya apa? Basisnya rawa mungkin atau danau dan lain sebagainya, terumbu karang dan lain sebagainya. Dan yang kita pikirkan sebenarnya bukan hanya perdagangan karbonnya saja, tapi manfaatnya. Manfaatnya bagi masyarakat. Nah, yang kita pikirkan untuk perdagangan karbon yang rumitnya seperti ini, apakah nanti masyarakat kecil yang punya punya lahan hanya 100 hektar, 200 hektar itu bisa enggak masuk ke platform perdagangan karbon itu, atau dia akan tersingkir? Kita juga harus ingat bahwa penguasaan lahan di Indonesia itu kan dalam tanda kutip masih banyak dikritisi, karena hanya ada di beberapa individu saja gitu. Nah, untuk perdagangan karbon ini nantinya jangan sampai hal itu terulang lagi. Ya. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai nanti justru ketika ada perdagangan karbon, masyarakat kecil itu tidak bisa memanfaatkan potensi ini. Itu baru pertanyaan tentang keadilan. Ya. Belum nanti kalau dikaitkan dengan konservasi. Kalau dikaitkan dengan konservasi, kita tahu bahwa memang pendanaan konservasi itu besar, dan kita tahu juga tersedia dana yang bisa kita ambil dari dagang karbon, tetapi beberapa studi sebenarnya menunjukkan bahwa kalau kita hanya berpijak pada harga karbon itu sendiri, katakanlah tadi Pak Ilman mengatakan karbon per ton $10 misalnya begitu ya. Padahal service ekosistemnya itu jauh lebih besar daripada yang $10 itu tadi. Kalau kita hanya fokus ke situ, bisa jadi ngapain saya dagang karbon, mending saya jadikan saja mangrove-nya itu tambak udang. Nilainya jauh lebih besar. Kecuali kalau kita menghitung tidak hanya karbonnya saja, tetapi juga dengan servis-servis ekosistem yang lain, itu mungkin akan lebih berhasil. Mengingat juga itu tadi, untuk perdagangan karbon, mekanisme pasarnya itu tidak semua orang menguasai. Tidak semua orang menguasainya, orang-orang tertentu saja saya kira yang bisa melakukan perdagangan karbon. Nah, untuk itu malah sebenarnya saya ingin kalau Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dia mungkin kita bisa membantu kita untuk BRGM gitu ya. Karena kita kan kompleksitas permasalahannya kan baru ini untuk perdagangan karbon. Semacam membuat tulisan atau policy brief atau apa, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bisa mengakibatkan perdagangan karbon ini justru dampaknya negatif. Jangan sampai begitu. Dampaknya negatif ya, Prof. Misalnya itu tadi, misalnya ternyata yang dapat hanya itu lagi gitu. Ya. Tapi yang kecil-kecil bagaimana? Hutan rakyat misalnya, itu kan apa dia mampu sih mengikuti mekanisme dagang karbon? Padahal dia yang betul-betul real melakukan pekerjaan di lapangan misalnya. Tanah yang kritis, lalu ada sekelompok masyarakat desa, katakanlah dia melakukan rehabilitasi 25 hektar misalnya. Apakah dengan 25 hektar ini bisa masuk ke skema dagang karbon, walaupun mungkin yang voluntary sekalipun saya kira masih agak sangat sulit. Nah ini mohon nanti juga Mas Am dan yang lain yang masih muda-muda ini memikirkan hal ini juga gitu, bagi kita semua gitu, agar nanti karbon untuk semua ya, tidak hanya bagi yang punya akses pengetahuan saja, yang punya akses pasar saja yang bisa menikmati mekanisme perdagangan karbon. Jadi kelihatannya masih agak panjang waktunya. Kecuali kalau memang ya sudahlah saya serahkan ke pihak tertentu saja, silahkan nanti karbonnya dijual, itu mungkin efektif, tapi tentu asas keadilan yang menjadi tidak bisa kita capai. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Ilman sama Prof juga, nanti bisa dilanjutkan diskusinya. Tapi ini menarik ya, ini lagi in gitu topiknya, dan masih kalau kita lihat grafik itu sebenarnya nggak panjang juga ya, pokoknya 20-30 itu udah harus ada jawabannya kira-kira. Ya, karena ini hitungan yang kita udah menaruh batas untuk diri kita sendiri as humanity gitu. Sebagai masyarakat planet di bumi ini kita udah menaruh batas. Kapan kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana
dengan mempertimbangkan unsur keadilan, konservasi, dan juga keberlanjutan. Nah, ini ada pertanyaan, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Dari beberapa teman yang hadir lewat Zoom dan juga lewat YouTube dan juga Instagram Live, saya ambil satu. Ini pertanyaannya, saya melihat ekosistem mangrove di pesisir utara Jawa banyak yang rusak parah sehingga beberapa kota hampir tenggelam. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi masalah ini? Nah, ini kebetulan tadi di 7 provinsi nggak dengar Jawa nih. Padahal mau tenggelam katanya nih. Nah, boleh Bapak Ibu kalau ada yang memang berkontribusi di wilayah pesisir Jawa yang mau memberikan jawabannya, termasuk di Semarang. Dan mungkin saya mulai dari pemerintah dulu. Ya, terima kasih. Jadi kita memang beberapa kali kami sebenarnya tidak hanya di Jawa. Ya. Termasuk yang juga menjadi perhatian kita adalah yang di wilayah kerja kami adalah di Bengkalis. Bengkalis memiliki problem yang sama seperti yang terjadi di Demak. Mungkin Mas Ilman pernah ke sana juga. Memang kehidupannya jadi memprihatinkan, terutama dari kesehatan lingkungan. Karena gini Bu, jadi itu kan terjadi kenaikan mungkin 2 faktor ini. Air lautnya naik, tanahnya turun gitu. Sehingga dia setiap tahun butuh huruk gitu. Tetapi kalau menguruk ya, dihuruk pakai tanah, lama-lama kan rumahnya jadi pendek. Jadi seringkali jendela itu seperti menjadi pintu. Gitu. Wow. Jadi begitu kita keluar sudah tanah. Padahal itu dulunya jendela, dulunya tinggi. Dan ini memang dampak dari pengelolaan mangrove yang keliru pada masa-masa sebelumnya. Yang mengakibatkan banyak desa yang tenggelam, jadi sertifikat tanahnya masih ada tapi letaknya di tengah laut. Gitu. Itu terjadi di banyak tempat, termasuk mungkin di Bengkalis. Ada juga yang karena mangrove-nya hilang, terjadi kerusakan kebun kelapa seluas 1.900 hektar. Wow. Ini di Tanjung Pasir. Sehingga orang yang sosial statusnya itu mapan langsung terjun bebas. Menjadi orang yang tidak berdaya secara ekonomi. Dan ini memang jadi satu masalah yang serius yang harus kita tangani. Nah, kalau yang saya lihat di Demak itu memang sudah ada beberapa upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menggunakan gabungan teknis perlindungan pantai dengan pembangunan APO namanya, alat pemecah ombak dan penanaman mangrove. Jadi kalau mangrove langsung ditanam di situ, sekarang kita tanam besok pasti hilang. Sehingga harus ada penahan ombak terlebih dahulu yang fungsinya 2 sebenarnya. Satu mengurangi gelombang, yang kedua adalah menangkap sedimen. Nah, saya kira masalah itu akan bisa teratasi kalau rehabilitasi mangrove di situ berhasil. Nah, memang lalu pertanyaannya lagi, ini biayanya besar sekali. Ini biaya besar sekali. Tetapi saya kira seperti yang terjadi di Demak itu kesadaran masyarakat makin lama makin tinggi, jika paling tidak mangrove yang sekarang sudah tumbuh itu tidak akan dirusak dan dia mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, itu juga yang akan kita lakukan, nanti mungkin perlu di beberapa tempat mungkin perlu studi banding gitu, mungkin satu ke Secure tempatnya di Kalimantan Timur Mas ya. Di Berau misalnya, lalu ada yang ke Demak, lalu mungkin ada yang mau lihat yang dampaknya sangat parah di Bengkalis atau di Tanjung Pasir di Sumatera juga bisa kita lihat, lalu kita carikan solusi yang paling optimum apa. Kalau civil teknis saja teknologi pasti tidak akan berhasil. Sebaliknya kalau hanya menggunakan natural base mungkin juga untuk tahap awal tidak bisa. Natural base akan berjalan efektif apabila ombaknya sudah bisa kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan wilayah kerja di pesisir Jawa, ada yang memiliki pengalamannya? Mas Ams kayaknya ya. Saya sebetulnya bagian dari orang-orang yang mempertanyakan hal yang sama. Tapi saya juga melihat yang tadi Pak
Prof Sat ceritakan bagaimana masyarakat di utara Jawa itu suffering dengan situasi seperti itu. Kalau dengan pendekatan kewilayahan sih, mungkin saya berpikir sederhananya ya udah pindahkan saja orang-orang yang tinggal di sana ke wilayah yang lebih tinggi misalkan. Tapi kan tidak sesederhana itu juga. Ada value-value yang tidak bisa kita nilai. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah rob, yang di wilayah yang selalu mendapatkan genangan air setiap tahunnya rutin, tapi mereka bisa dikatakan beradaptasi dengan situasi seperti itu dengan cara menguruk. Sampai di Demak itu juga ada di Desa Bedono itu ada kuburan salah satu apa namanya, bukan sunan ya, ulama, tapi dia rajin diziarahi oleh masyarakat dari berbagai macam wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka mempertahankan makam itu untuk tetap ada walaupun digempur oleh apa namanya, ombak sedemikian besar sampai ya tinggal nisannya aja, sebelahnya air laut gitu. Nah itu kan bentuk apa ya, bentuk value masyarakat ingin tetap bertahan yang tidak bisa kita nilai, nilainya tuh abstrak gitu di depan kita. Itu jadi tantangan yang mungkin jawabannya masih panjang ya. Masih panjang. Itu juga dampak dari kegiatan kita yang tadi Pak Ilman sempat ceritakan, konversi udang. Itu salah satu wilayah yang apa namanya paling menguntungkan di tahun 88 untuk membuka tambak udang. Mungkin sampai sekarang masih ada apa namanya udang faname di wilayah utara Jawa. Mereka masih aktif untuk produksi. Tapi seperti yang Pak Ilman juga tadi bilang, kita tidak bisa semata-mata menutup langsung tambak udang. Nah, apakah mungkin kita perlu replikasi program apa tadi Pak? Secure ke wilayah utara Jawa lebih masif. Kemudian pendekatan APO yang tadi Prof Sat ceritakan juga bisa pelan-pelan kita, sebetulnya tidak bisa pelan-pelan juga sih karena kita udah mau 2030 dan apa namanya sea level rise dan apa peningkatan muka air laut dan land subsidence, penurunan tanah juga kejar-kejaran. Tapi balik lagi ke kita kesulitan pendanaan dari apa namanya pembangunan APO, hybrid engineering tersebut. Walaupun itu gabungan juga antara nature based solution dan juga civilian works buat bikin pelindung yang apa namanya menyerupai fungsi dari akar mangrove untuk menghimpun sedimen. Mungkin akan bisa kembali juga dengan kalau itu kan butuh pendanaan berkelanjutan. Yang punya pendanaan berkelanjutan adalah swasta. Mungkin arah-arah pendanaan inilah yang bisa apa namanya selalu menjadi stuck gitu. Siapa yang punya pendanaan berkelanjutan, mari kita sama-sama ikut berpartisipasi. Thank you, jadi ini memang pertanyaan yang sangat relevan di saat kita hidup sekarang ini ya. Kita menyebutnya gimana tuh ketahanan pesisir gitu. Atau dengan kata yang lain coastal resilience mungkin ya. Karena kita menyadari seperti yang disampaikan Bapak Ibu di depan bahwa agak terlambat kita menyadari kerusakan yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Kita mencoba untuk memperbaikinya dan kita mencoba untuk tidak bablas melewati standar yang sudah disampaikan karena dalam bentuk yang lebih ekstrim mungkin akan ada bukan transmigrasi tapi migration ya, perpindahan masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang dulu tinggal di situ dan sekarang mereka harus berpindah. Nah ini terima kasih Pak Joko Waluyo untuk pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada pertanyaan, silahkan Mbak. Saya lebih awam sih tentang ini, tapi dulu saya ingat waktu saya kuliah, dosen pembimbing saya Bapak Ketua BIG sekarang, Aris Marfai. Kita berkali-kali ke Sayung, desa yang di Demak yang tadi disebut. Pertanyaan saya kan melihat kondisi di Sayung itu rumah warga itu udah tenggelam, tapi mereka secara inisiatif melakukan konservasi mangrove di Sayung Demak. Nah yang pertanyaan saya adalah saat nanti akan ada dana untuk carbon trading, apakah sudah dipikirkan, karena saya udah lama tertinggal nih di dunia konservasi, apakah sudah dipikirkan skema bisnis modul untuk cost benefit sharing ke masyarakatnya itu apa gitu, kayak masyarakat Sayung ini udah sukarela nih menanam kembali mangrove,
keuntungan yang mereka dapatkan dari pemerintah apa? Apakah udah dipikirkan dana dari carbon trading? Ya walaupun sebenarnya pajak karbon aja masih ditunda oleh Bu Sri Mulyani ya tahun ini. Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih. Wah, another heavy question nih Pak. Tapi ini terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Karena kita tadi berbicara tentang keadilan ya. Dari cost benefit sharing itu dipertanyakan. Oke, boleh siapa yang mau menjawab? Dulu Pak. Ya. Saya cuma mau bilang susah. Ini harus ngumpul berapa menteri gitu ya. Tapi saya rasa itu sangat valid ya. Sebab apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sebetulnya tidak hanya menghasilkan manfaat buat masyarakat di situ, tapi juga ke masyarakat global. Nah, mengenai ini saya yakin pemerintah berupaya keras ya, seperti Prof. Tiawan tadi sampaikan ya, ada aspek keadilan di situ dan artinya pemerintah sangat aware dan mudah-mudahan dihasilkan ya produk regulasi yang memastikan hal tersebut nantinya. Silakan Prof. Yang pemikirannya mahasiswa, kalau petani nggak mikir sampai segitu sebenarnya. Memang ada hal yang sangat menarik ketika saya ke Demak berbincang-bincang dengan kepala desa. Pak ini gimana ya? Mereka itu rumahnya tiap jam 10 malam itu pasti kemasukan air. Nanti sampai pagi dia tidur di atas air dan rumahnya jadi bukannya pesisir tapi memang jadi pantai gitu. Mengapa mereka betah di sini? Mengapa nggak dipindah saja seperti pertanyaannya Mas Am tadi? Dipindah kemana? Dipindah ke lokasi yang lebih atas. Jawabannya mereka itu nelayan Pak, nggak bisa bertani gitu. Satu itu. Lalu yang kedua, begini setelah mangrove itu yang di belakang Abu itu jadi, ternyata penghasilan dari laut itu cukup lumayan akhirnya. Jadi rumahnya jelek tetapi dia penghasilan tiap hari itu dapat. Jadi belum sampai berpikir ke karbon, dengan adanya mangrove itu saya tanya kalau kepiting satu malam bisa dapat berapa? Kalau kepiting petani bisa dapat 1 sampai 2 kilo per malam setelah ada mangrove. Lalu dari ikan-ikan kecil dapat berapa? Dari ikan-ikan kecil dapat 50.000, 60.000 gitu. Lumayan juga saya pikir gitu. Iya. Dengan adanya mangrove itu. Jadi ketika mangrove itu jadi, tadi saya sampaikan ekosistem servisnya itu ternyata kembali lagi. Kembali lagi yang itu menjadi sumber penghidupan, apalagi nanti kalau ditambah Mas Ilman intervensi ke sana. Dengan secure-nya. Ada beberapa petambak yang sudah melakukan pola silvofishery namanya AMA kalau di sana, Associated Mangrove Aquaculture kalau tidak salah. Ya mangrove terhubung tambak yang sama, konsepnya dengan secure sama, mungkin hanya modifikasi dikit dan situ ternyata juga banyak banyak penghasilan yang bisa diperoleh. Artinya ketika nanti katakanlah kita nggak mikir karbon dulu, itu sebenarnya keuntungan ekonomisnya sudah banyak. Karbonnya tadi nggak banyak sebenarnya, hanya tadi saya sampaikan hanya $10 per ton misalnya, itu pun saja nanti pakai lika-likunya luar biasa, jangan-jangan dapatnya hanya sekitar sekian. Ya. Karena gini, perdagangan karbon itu kan yang dibeli kan deltanya ini. Delta. Additionality-nya berapa lah? Kalau ngitung additionality saja kan tidak mudah itu. Terus nanti additionality itu untuk pertama tentu untuk memenuhi NDC-nya Indonesia. Tercukupi atau tidak baru dijual. Dan memang untuk petani saya kira harus ada pendampingan ini untuk itu. Siapa yang mendampingi? Ya Anda itu. Kepiting gitu. Jadi biasanya produk-produk seperti ini justru inilah yang hasil terbesar dari kalau kita lakukan restorasi lahan basah atau ya, terutama seperti mangrove. Itu tambahannya mungkin. Thank you Mas Ilman. Tepuk tangan dulu dong. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di sini maupun yang online, terima kasih atas partisipasinya terhadap pertanyaannya. Tapi sayang sekali ini kita waktunya udah mepet sekali, jadi saya nggak akan menambah lagi waktu untuk tanya jawab. Terima kasih karena sudah ada diskusi ya dari 3 penanya yang
di sore ini sudah kita lakukan sama-sama. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini, mungkin ada pernyataan akhir gitu yang mau disampaikan kepada para peserta, kepada kami kita semua ya. Saya mungkin mulai dari Mas Ams dulu. Apa yang mau disampaikan, poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua atau memang ditujukan kepada para pemuda yang perlu diperhatikan dalam hal ini, silahkan Mas. Ya, sebenarnya tadi poin saya pengen bilang sering-sering healing ke ekotourism tuh pengen disampaikan sekarang, tapi udah duluan tadi. Oke. Ya, intinya saya kembali ke poin bahwa mari kita gerakan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan sense of belonging masyarakat pesisir terhadap ekosistem mangrove. Kita perkuat lagi insentif terhadap masyarakat pesisir yang sudah berjuang untuk melindungi. Sebetulnya mereka berusaha untuk melindungi diri mereka, tapi kita juga yang merasakan manfaatnya secara jangka panjang. Dan kita lagi-lagi kita perlu cari cara-cara pendekatan baru, pendanaan inovatif, agar biaya konservasi yang cukup mahal ini itu bisa tertutupi gap-gap seperti itu. Dan hal-hal ini yang membutuhkan kolaborasi pihak yang lebih, mungkin bukan cuma banyak tapi terstruktur. Kalau banyak nanti malah tumpang tindih, tapi kita butuh kolaborasi yang terstruktur dan saling support. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Bu Ams, Sandi. tepuk tangan Sama-sama. dulu dong, itu harapannya ya. Bahwa semua orang bisa melakukan peranannya masing-masing, tetapi secara terstruktur. Jadi kita bisa tahu ya, milestone-nya berapa, siapa melakukan apa, peran masing-masing dari pihak-pihak apa gitu ya. Termasuk anak-anak muda ya tentunya ya. Thank you Mas Ams. Mbak Yasmin, ada pesan dan kesan yang mau disampaikan? Ya, hampir sama seperti Am ya. Jadi tata kelola hutan, tata kelola lingkungan, tata kelola karbon. Tadi kita sudah bicara mengenai karbon juga gitu ya. Itu hanya bisa dicapai dengan kerjasama, dengan kolaborasi. Nah ini yang ayo kita sama-sama meningkatkan peran kita. Kita ada di kalau ya kami juga di beberapa area gitu ya, dan anak-anak muda juga bisa mengambil perannya lebih banyak sebenarnya gitu kan, tidak usah takut gitu kan untuk mengemukakan pendapatnya ataupun mengajukan proposal beasiswa atau apa gitu ya. Kalau kita di swasta biasanya memang selama itu baik untuk lingkungan, baik untuk perbaikan kita juga untuk production juga kita selalu support untuk penelitian-penelitian baru. Wow, that's good. Tepuk tangan lagi buat Mbak Yasmin. Terima kasih udah memberikan informasi yang menurut saya sangat menarik sekali ya bagi teman-teman para pemuda di sini ada kesempatan untuk bisa mencari lebih tinggi lagi, bisa berkoordinasi dengan Mbak Yasmin setelah ini. Oke, terima kasih. Mas Ilman mungkin ada dua kalimat yang mau disampaikan? Ya singkat saja mungkin, jadi besok tanggal 2 Februari Hari Lahan Basah. Tahun ini temanya itu adalah restorasi. Jadi udah saatnya kita merestorasi lahan basah. Ini sangat sejalan dengan pemerintahan kita sebetulnya. Paling tidak 2 hal yang bisa kita lakukan, saya lihat di pesan Ramsar itu ya, konvensi Ramsar. Yang pertama itu supaya kita lebih memahami ya, berupaya untuk mengetahui pribadi-pribadi ini apa yang bisa, apa itu lahan basah, mengapa dia penting. Jadi kita sangat berharap ya ada self conscious tentang pentingnya lahan basah di situ. Dan yang berikutnya saya rasa yang paling penting adalah be bold to take action. Jadi jangan berhenti dengan hanya memahami, tapi setiap kita berupaya untuk melakukan sesuatu melebihi dari yang biasa kita lakukan untuk membantu upaya restorasi. Terima kasih. Thank you Mas Ilman, tepuk tangan dong. Be bold kata Mas Ilman. Jadi kita perlu masih membutuhkan banyak inovasi ya untuk mencari solusi-solusi yang tepat menghadapi permasalahan global dan juga permasalahan lokal yang kita hadapi saat sekarang ini terkait dengan perubahan iklim. Saya minta Pak Prof. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya terinspirasi dengan kurvanya Mas Ilman. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi kurvanya tadi, itu kita semua harus sadar bahwa waktu sekarang ini kita berada di persimpangan jalan sebenarnya. Kita mau akan menjadi lebih baik atau mau terjerumus ke jurang kesengsaraan. Nah,
Kalau kita ingin baik, tentu tadi disampaikan oleh Mas Ilman, Bu Yasmin, Mas Ams, bahwa nasib kita itu sekarang tergantung pada kondisi lingkungan yang kita tempati. Habitat yang baik bagi manusia akan menjamin masa depan manusia yang lebih baik. Dan wetland itu salah satu habitat kunci bagi kita semua ternyata. Karena dia yang akan mengarahkan apakah ke depan kita akan tinggal di bumi yang masih layak dihuni, atau kalau kita salah langkah akan tinggal di bumi yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dihuni oleh manusia. Itu saja. Terima kasih Prof, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Prof Satya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, diskusi pada sore hari ini menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki peran dan keinginan besar ya untuk berkontribusi dalam melestarikan Indonesia. Mimpi mewujudkan Indonesia yang lestari tentu dapat tercapai dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Dari Indonesia kita berkontribusi, kita memberikan solusi terhadap permasalahan global. Dan kita bisa kalau kita membuka ruang, membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Komitmen ini perlu kita jaga hari ini dan kemudian di luar ruangan ini, mari kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Dari BRGM, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dari EPP Sinarmas dan juga dari dari pihak para pemuda, kelompok pegiat ya, komunitas, aktivis yang concern terhadap alam, khususnya banyak sekali saya lihat. Mari kita berkomunikasi, memberikan banyak informasi melalui acara-acara seperti ini atau dengan platform dari Bapak Ibu sekalian. Inilah waktunya kita berada di persimpangan jalan. Masih banyak hal yang harus dibereskan. Apa itu carbon trading, bagaimana kita mengkalkulasi, melakukan kalkulasi yang tepat dengan unsur keadilan dan juga konservasi untuk kebaikan planet and people. Terima kasih atas kehadirannya, semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih untuk @Amerika untuk acara yang telah diselenggarakan di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber dan dengan resmi kami menutup acara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Trisya. Yes, terima kasih Ibu Sally. Alright, if you want to a collaboration with us, you can visit our website www.atamerica.or.id. You can click collaborate with us and submit your greatest idea. Also, to keep updated for our next event, you can follow our social media. We have on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, AT America. Thank you for joining with us. My name is Patricia Elizabeth. See you on the other At America events. Bye!